Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Levita, NPM 211302436, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model belajar interaksi sosial. Pada sebab kali ini, berisikan yang pertama itu tentang konsep model belajar interaksi sosial, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang ketiga penerapan model interaksi sosial, dan keempat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran interaksi sosial. Baik, yang pertama kita akan mengetahui konsep belajar interaksi sosial. Jadi, di dalam model pembelajaran interaksi sosial berdasarkan kepada suatu pandangan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Pendekatan pembelajaran interaksi sosial mengajarkan kepada peserta didik tentang sikap bekerja sama, memahami realitas sosial, dan sikap demokratis dalam kehidupan masyarakat di tengah perbedaan. Peserta didik harus memahami realitas sosial sehingga memiliki kesadaran untuk terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dilakukan antara individu atau antara manusia yang satu dengan manusia atau individu yang lain. Dalam interaksi itu terjadi suatu hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Prita Dwi Astuti dan kawan-kawan 2018 halaman 31. Jadi di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi model pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu aktivitas meniru individu terhadap gaya hidup orang lain yang diamatinya ketika menghadapi situasi dan keadaan tertentu. Yang kedua, faktor sugesti. Jadi penilaian berdasarkan sudut pandang atau sikap individu yang berasal dari individu itu sendiri namun diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan individu secara sadar maupun tidak sadar untuk menjadi serupa dengan orang lain. Yang keempat, faktor simpati merupakan suatu proses individu yang tertarik pada pihak lain. Meskipun faktor simpati berupa keinginan individu untuk memahami dan bertindak kooperatif dengan orang lain. Tapi sebenarnya peran vital dalam faktor ini adalah lebih condong pada perasaan individu tersebut. Ahmadi A. 2009. Lalu, terdapat juga penerapan model interaksi sosial. Yang pertama, investigasi kelompok atau group investigation bertujuan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi sosial secara lebih baik melalui kerja kelompok atau collaborative learning. Sikap sosial atau karakter yang dapat diraih peserta didik dari model pendekatan investigasi kelompok adalah kebersamaan, dialog, menghargai pendapat orang, dan percaya diri. Yang kedua, pemecahan masalah sosial atau social inquiry. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Dikutip dari Sri Wahyuni dan kawan-kawan 2016-36. Nilai-nilai karakter yang dapat terbentuk melalui model pembelajaran interaksi sosial dengan pendekatan social inquiry adalah berpikir kritis dan kreatif, kemandirian, dan kerja keras. Yang ketiga adalah bermain peran atau role playing. Model bermain peran diharapkan dapat mengembangkan peserta didik untuk memahami masalah-masalah sosial yang dimaknai pribadi dan dipresentasikan melalui media peran yang akan membentuk karakter baik. Yang keempat, model jurisprudensi atau jurisprudential inquiry. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami berbagai kenyataan sosial yang menuntut adanya sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dikutip dari Hana Sundari 2015. Pendekatan model jurisprudensi dapat menumbuhkan karakter peserta didik berupa kejujuran dan tanggung jawab. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran interaksi sosial. Kekurangannya yaitu yang pertama,
keterhubungan menjadi tidak jelas, transfer pembelajaran semakin sedikit. Yang kedua, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan. Konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga, siswa bingung berkenaan dengan konsep utama dari suatu kegiatan atau materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat, guru harus selektif dalam menentukan tema yang relevan sesuai dengan konten materi ajar sehingga pembelajaran bermakna dapat terwujud. Adapun kelebihan dari model interaksi sosial, yang pertama, adanya kejelasan dan pandangan yang terkotak-kotak dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, konsep-konsep utama saling terkoneksi, mengarah pada repetisi atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, memberikan minat pada berbagai bidang studi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, serta mampu memperkaya dan memperluas topik pembelajaran. Yang keempat, memudahkan transfer pengetahuan dan pembelajaran yang berintegrasi dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Nah, sampai dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan model pembelajaran interaksi sosial yaitu mengajarkan kepada peserta didik tentang sikap bekerja sama, kejujuran dan tanggung jawab, serta kepekaan sosial dengan memahami realitas sosial dan sikap demokratis dalam kehidupan masyarakat di tengah perbedaan. Peserta didik didorong untuk memahami realitas sosial sehingga memiliki kesadaran untuk terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Dengan model pembelajaran interaksi sosial, peserta didik diberi pemahaman tentang pentingnya berinteraksi di masyarakat melalui proses sosial yang dinamis dengan mengedepankan kerjasama dan saling menghargai satu sama lainnya. Demikian pembelajaran tentang model belajar interaksi sosial. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.